tindakan medis itu pasti membutuhkan waktu. Jadi sebenarnya kalau bedah plastik, kita itu mesti memberi waktu. Setiap orang berbeda-beda kesembuhannya, tapi nggak mungkin dioperasi terus 2 minggu terus sudah normal kembali. Mesti butuh waktu, makanya mesti nanti kita pakai masker. Kebetulan kan lagi pakai masker nih. Nah, tapi untuk normal bagus banget. Sekali lagi tiap orang berbeda, tapi rata-rata ada yang 3 bulan. 6 bulan itu sudah normal banget semuanya. Tapi sebenarnya setelah sebulan orang tuh udah bisa tampil biasa. Dan kalau agak bengkak dikit ya pilek aja di sisi ingus kan bengkak juga. Jadi memang harus sabar. Harus sabar dan mengikuti petunjuk dokter. Pasca bedah itu kita mesti apa? Ada antibiotik yang harus diminum, ada obat anti sakitnya, itu harus dituruti. Dan setelah itu proses kesembuhan akan berjalan karena butuh waktu untuk jaringan itu untuk baik kembali, tapi biasanya memang tidak terlalu lama. Oke. Efek samping dari operasi plastik itu apa, Dok? Menurut saya semua tindakan pasti memiliki resiko, tapi jika dilakukan oleh dokter berkompeten, ya lebih aman tentu saja. Dan operasi bedah plastik efeknya nanti tambah cantik, jika sesuai dengan yang kita inginkan dan kita mengikuti pre-operasi apa, saat operasi apa, dan post-operasi itu ada yang harus dijaga. Misalnya jangan pencet-pencet hidung dulu, tapi habis dioperasi tapi nangis terus, tidurnya miring, ya itu pasti ada efeknya. Jadi harus mengikuti nasihat dan petunjuk dokter yang mau operasi. Iya, pembengkakan itu beda tiap orang. Ada pasien yang dioperasi baru 2 minggu udah bagus, tapi ada yang butuh sebulan, ada juga yang butuh lebih lama. Tapi itu yang saya bilang rata-rata kita beri waktu lah 3 bulan udah bagus banget. Tapi operasi itu ada yang baru 2 minggu dia udah bisa tampil ya. Tergantung operasinya apa, nose augmentation aja, atau misalnya ada orang yang sekaligus dirapikan, dipotong cupingnya dikecilkan. Nah lebih kompleks ya agak lebih lama. Oke, membedakan harganya itu apa sih, Dok? Kan misalkan di dokter ini harga sekian, di sini sekian. Itu membedakan apa sih? Sedangkan sama-sama aja gitu operasi. Nggak ada yang sama ya. Kalau operasi plastik itu ya maksudnya Kualitas sama-sama ya, tapi membedakan itu. yang lebih famous, jam terbangnya lebih tinggi mungkin memberikan tarif yang lebih besar. Dan ada yang memang disuntik lokal, ada yang pakai sedasi dengan dokter anestesi tentu saja. Yang lebih besar timnya dan dokternya jam terbang lebih lama atau lebih terkenal, mungkin ada banyak faktor. Dan juga mungkin ada yang dibutuhkan, misalnya betul sama-sama operasi hidung, tapi yang satu cupingnya dikecilkan, yang satu hanya memancungkan. Nah, itu biasanya diberi keterangan oleh tim dokter bedah plastik kami. Kita punya tim yang dokter bedah plastik itu menjelaskan bahwa oh iya Bu, cupingnya gimana, ini agak kegedean, mau dikecilin. Nah berarti tentu saja harganya lebih ini. Terus saya takut, saya jangan disuntik aja, saya pengen tidur. Berarti membutuhkan dokter anestesi, berarti biayanya agak lebih tinggi kan. Itu ada jangka waktunya nggak, Prof? Kayak misalkan operasi plastik hidung itu di bulan sekian, terus ada jangka waktunya 1 tahun kemudian harus balik lagi buat dioperasi lagi. Kontrolnya setelah itu aja benang dijahit, setelah itu tidak ada masalah, orang bisa hidup dengan tenang. Kalau pilek sisi ingus juga nggak apa-apa, biasa gitu. Oh enggak, pengalaman saya pada pasien-pasien yang dikerjakan oleh tim bedah plastik dimanapun ya kita melihat di dunia, hasilnya juga cukup bagus selama yang tadi saya bilang menuruti. Jadi tidak harus setelah operasi hidung nanti harus direparasi lagi. Biasanya hasilnya cukup bagus, kecuali pasiennya sendiri lihat oh kayaknya pengen lebih mancung, ya itu keinginannya sendiri. Tapi biasanya itu permanen. Setelah operasi mancungnya segini sudah sesuai ya, tunggu angkat benang, dikontrol sekali 2 kali sudah. Terus berarti benar ya, Prof, yang katanya kalau kita bisa operasi itu jangan dipegang itu. Oh benar, jangan operasi hidung. Kita kasih contoh orang yang patah tulangnya misalnya. Oh ini patah, baru mau nyambung dipencet-pencet, oh udah nyambung belum ya? Lama-lama patah lagi. Jadi memang sebaiknya tidak. Kenapa? Karena tangan ini bisa mengandung kuman, mengandung bakteri, virus. Jadi biarkan lukanya menyembuh dan nanti dokternya yang periksa. Jadi jangan pencet, udah nyambung belum ya? Udah tinggi belum ya? Penasaran. Jadi tetap harus menjaga kebersihan, sterilitas. Jangan sampai pilek misalnya ya. Jadi jangan berada di tempat yang banyak asap dan debu supaya nggak bersin. Udah tahu alergi asap, pergi ke tempat asap, bersin baru dioperasi mesti pencet hidungnya. Nah itu berarti efeknya tuh apa tuh Dok? Kalau kita maksudnya nggak sengaja megang atau gimana, itu nanti jadi gagal atau? Nggak gagal, tapi kita tidak boleh hidungnya tidak boleh kotor kan, tidak nanti bisa infeksi. Tapi pas operasi kan masih ada ditutup misalnya, atau kita pakai masker, steril, sembuhnya sempurna.